Halo semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cincin Kehidupan. Di sebuah rumah yang terlihat tenang dari luar, ternyata tersimpan luka, fitnah, dan pengkhianatan yang menghancurkan sebuah pernikahan. Seorang istri yang tulus justru difitnah oleh ibu mertuanya sendiri, dituduh memperlakukan mertua seperti pembantu demi memecah rumah tangganya. Suaminya yang mudah percaya akhirnya memilih untuk menceraikannya, lalu meninggalkan demi wanita kaya yang dianggap lebih pantas. Namun mereka tidak tahu wanita yang mereka hina itu ternyata akan bangkit menjadi sosok yang lebih sukses dan berkuasa. Dan saat warisan besar dari orang tuanya turun, semuanya berubah. Mereka yang dulu menghina dan mengusirnya kini harus hidup menderita dan memohon belas kasihan di hadapannya. Siapkan hati kalian karena cerita ini penuh pengkhianatan, air mata, dendam, dan penyesalan yang terlambat. Bagaimana kisahnya? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari Cincin Kehidupan. Yuk kita mulai ceritanya. Ibu mertua memfitnahku bahwa aku sudah memperlakukannya seperti pembantu jika suamiku sudah pergi bekerja demi menghasut suamiku supaya menalakku. Lalu mereka pilih wanita yang kaya. Kini ku buat mereka menderita dan ngemis di kakiku ketika warisan orang tuaku turun. Kehidupan sederhana yang penuh tekanan. Pagi itu langit masih gelap ketika Nadia sudah terbangun dari tidurnya. Jam di dinding bahkan belum menunjukkan pukul 5 pagi. Tetapi ia sudah berdiri di dapur kecil rumah sederhana milik suaminya. Dengan mata yang masih berat, Nadia mulai menyiapkan sarapan. Suara minyak mendesis memenuhi dapur sempit itu saat ia menggoreng telur dan tempe kesukaan Arga. Tangannya bergerak cepat memotong cabai dan bawang. Sementara sesekali ia menahan rasa pegal di pinggang karena kelelahan yang tak pernah benar-benar hilang. Setelah menikah dengan Arga, hidup Nadia berubah total. Ia tak lagi punya waktu untuk dirinya sendiri. Setiap hari hidupnya hanya dipenuhi pekerjaan rumah. Memasak, mencuci, mengepel, membersihkan kamar, menyetrika pakaian. Bahkan semua kebutuhan ibu mertuanya harus ia urus tanpa bantuan sedikit pun. Namun yang paling melelahkan bukan pekerjaannya, melainkan sikap ibu mertuanya, Mira. Di depan Arga, Mira selalu terlihat lembut dan penuh kasih sayang. Nadia itu sudah seperti anak mama sendiri. Ucap Mira manis setiap Arga ada di rumah. Kalimat itu selalu membuat Arga percaya bahwa ibunya sangat menyayangi istrinya. Padahal kenyataannya sangat berbeda. Begitu Arga berangkat bekerja, wajah Mira langsung berubah dingin. Tak ada lagi senyum lembut. Tak ada lagi suara halus. Yang tersisa hanya bentakan dan tatapan penuh kebencian. Nadia, cepat bersihkan meja makan ini, teriak Mira dari ruang tamu. Iya, Bu, jawab Nadia pelan sambil tetap mencuci piring. Belum selesai pekerjaannya di dapur, Mira kembali berteriak. Bajuku belum disetrika juga. Kerjamu lambat sekali. Nadia buru-buru mengelap tangannya lalu mengambil setrika. Ia berusaha melakukan semuanya secepat mungkin agar tidak dimarahi lagi. Namun sekeras apapun ia berusaha, Mira selalu menemukan kesalahan. Saat Nadia selesai mengepel lantai ruang tamu, Mira berjalan sambil memperhatikan lantai dengan wajah sinis. Awas, lantainya masih kotor. Kau ini malas sekali. Bentaknya tajam. Nadia menunduk. Padahal sejak pagi ia belum sempat duduk sama sekali. Tangannya mulai gemetar menahan lelah. Keringat membasahi pelipisnya. Tetapi Mira seolah tidak peduli. Kau pikir jadi menantu itu cuma numpang makan di rumah ini? Hina Mira lagi. Ucapan itu menusuk hati Nadia. Rumah itu memang bukan rumah mewah. Hanya rumah sederhana dengan dinding yang mulai kusam dan perabot lama yang sebagian sudah rusak.
Namun Nadia selalu berusaha merawat semuanya dengan baik. Ia bahkan menggunakan uang tabungannya sendiri untuk membeli kebutuhan rumah tangga saat kondisi keuangan Arga sedang sulit. Sayangnya semua pengorbanannya tak pernah dianggap. Di mata Mira, Nadia selalu salah. Siang itu Nadia akhirnya duduk sebentar di dapur sambil memijat kakinya yang pegal. Baru beberapa detik menarik napas, suara Mira kembali terdengar keras. "Nadia, buatkan kopi Mama." Nadia langsung berdiri lagi meski tubuhnya terasa lemas. "Iya, Bu." Ia membuat kopi dengan cepat lalu mengantarnya ke ruang tamu. Namun baru saja cangkir itu diberikan, Mira mendecakkan lidah dengan kesal. "Kopinya terlalu manis. Memangnya kau tidak punya lidah?" "Maaf, Bu, aku buat lagi," ucap Nadia lirih. Mira mendengus kasar. "Dasar merepotkan." Nadia kembali ke dapur sambil menahan air mata. Dadanya terasa sesak. Kadang ia ingin menyerah. Kadang ia ingin mengatakan semua perlakuan Mira kepada Arga. Tetapi setiap kali melihat wajah suaminya yang terlihat lelah sepulang kerja, Nadia memilih diam. Ia takut rumah tangganya hancur. Ia takut Arga harus memilih antara dirinya atau ibunya. Karena itu Nadia terus bertahan. Malam harinya Arga pulang kerja. Seketika Mira berubah menjadi sosok ibu mertua yang baik. "Nadia dari tadi sibuk masak buat kamu, Arga," ucap Mira lembut. Arga tersenyum kecil. "Kamu capek ya, Nat?" Nadia memandang wajah suaminya sesaat. Ada rasa ingin menangis dan mengadu. Namun saat melihat Mira menatapnya tajam dari belakang Arga, Nadia mengurungkan niatnya. Ia hanya tersenyum pelan. "Enggak kok, Mas." Dan malam itu, sekali lagi, Nadia memilih memendam semua luka sendirian demi mempertahankan rumah tangganya. Fitnah mulai dilancarkan. Malam itu hujan turun deras di luar rumah. Suara rintiknya terdengar jelas dari atap seng yang mulai tua. Udara dingin memenuhi setiap sudut rumah. Tetapi Nadia masih sibuk di dapur membereskan piring-piring makan malam. Tubuhnya terasa lelah. Seharian penuh ia membersihkan rumah, mencuci pakaian, memasak, dan memenuhi semua permintaan Mira yang tak ada habisnya. Namun seperti biasa, tak ada ucapan terima kasih. Tak ada penghargaan sedikit pun. Dari ruang tengah, Nadia mendengar suara pintu dibuka. Arga pulang kerja. Wajah pria itu terlihat lelah setelah seharian bekerja. Nadia segera mengambilkan air minum untuk suaminya sambil berusaha tersenyum. "Mas, ini minumnya." Namun sebelum Arga sempat menjawab, suara tangisan tiba-tiba terdengar dari kamar Mira. Arga langsung menoleh kaget. Itu suara Mama. Mira keluar dari kamarnya dengan mata merah dan wajah penuh air mata. Ia berjalan perlahan sambil memegangi dadanya seolah sedang sangat terluka. Mama kenapa?" tanya Arga panik. Mira tidak langsung menjawab. Ia justru menangis semakin keras. "Mama sabar selama ini. Mama tahan semuanya sendiri," ucapnya terbata-bata. Nadia yang berdiri di dekat dapur mulai merasa tidak enak. Perasaannya tiba-tiba gelisah. "Mama diperlakukan seperti pembantu di rumah ini," lanjut Mira sambil terisak. Arga langsung membelalak kaget. "Apa maksud Mama?" Mira menoleh pelan ke arah Nadia dengan tatapan pura-pura sedih. "Nadia selalu menyuruh Mama bersih-bersih kalau kamu pergi kerja. Mama juga sering dibentak." Jantung Nadia seperti berhenti sesaat. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Itu tidak benar, Bu," ucap Nadia cepat. Namun Mira kembali memotong sambil menangis. "Mama sudah tua,
tapi masih diperlakukan seperti babu. Arga mulai terlihat marah. Tatapannya perlahan berubah dingin ke arah Nadia. "Serius kamu melakukan itu?" tanyanya dengan nada kecewa. Nadia langsung menggeleng panik. "Mas, demi apapun itu bohong. Aku gak pernah." "Kamu masih menyangkal?" bentak Mira sambil pura-pura gemetar. Nadia menatap ibu mertuanya dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak mengerti kenapa Mira tega memfitnahnya seperti ini. Padahal selama ini ia selalu menuruti semua permintaan wanita itu. Arga berdiri dari duduknya. Wajahnya mulai memerah karena emosi. "Mama tidak mungkin bohong," bentaknya keras. Kalimat itu membuat hati Nadia terasa hancur. Ia menatap suaminya tak percaya. "Mas, harusnya kamu dengar penjelasanku dulu." Namun Arga sudah terlanjur emosi. "Aku capek kerja tiap hari, tapi kamu malah bikin mama menderita di rumah ini. Aku gak pernah lakukan itu." "Cukup!" Bentakan Arga membuat Nadia terdiam. Air matanya mulai jatuh tanpa bisa ditahan. Sementara Mira diam-diam menunduk menyembunyikan senyum tipis di balik wajah sedihnya. Fitnah itu berhasil. Untuk pertama kalinya sejak menikah, Arga membentak Nadia di depan ibunya. Dan untuk pertama kalinya juga, Nadia merasa dirinya benar-benar sendirian. Malam itu suasana rumah berubah sangat dingin. Tak ada lagi obrolan hangat seperti biasanya. Arga memilih masuk ke kamar tanpa bicara banyak. Sedangkan Nadia duduk sendirian di meja makan sambil menahan tangis. Dadanya terasa sesak. Ia terus memikirkan ucapan suaminya. "Mama tidak mungkin bohong." Kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Nadia sadar. Sejak malam itu, hubungan rumah tangganya mulai retak sedikit demi sedikit. Dan orang yang paling bahagia melihat semua itu adalah Mira. Suami mulai membenci istrinya. Hari-hari setelah malam fitnah itu terasa sangat berbeda bagi Nadia. Rumah yang dulu terasa hangat perlahan berubah menjadi tempat yang membuat dadanya sesak setiap hari. Arga mulai berubah. Pria yang dulu selalu pulang tepat waktu kini lebih sering pulang larut malam. Kadang setelah makan malam, ia langsung masuk kamar tanpa banyak bicara. Tak ada lagi candaan kecil. Tak ada lagi perhatian sederhana yang dulu sering membuat Nadia merasa dicintai. Sekarang yang tersisa hanya sikap dingin dan tatapan penuh kecurigaan. Malam itu Nadia menunggu Arga di meja makan. Masakan sudah dingin karena hampir 2 jam menunggu. Ketika suara motor Arga akhirnya terdengar di depan rumah, Nadia segera berdiri dan menghampiri pintu. "Mas, akhirnya pulang juga. Aku angetin makanannya ya." Arga melepas jaket tanpa menatap wajah istrinya. "Aku sudah makan di luar." Jawaban singkat itu membuat langkah Nadia terhenti. "Oh." Arga langsung berjalan menuju kamar. Bahkan tak ada senyum sedikit pun. Nadia menatap meja makan yang penuh lauk buatannya sendiri. Perlahan ia duduk kembali sambil menunduk sedih. Padahal sejak sore ia memasak semua makanan favorit Arga. Namun semuanya berakhir sia-sia. Dari ruang tamu, Mira memperhatikan Nadia sambil menyeringai tipis. Wanita itu menikmati setiap perubahan dalam rumah tangga anaknya. Keesokan paginya, Mira kembali mulai memanas-manasi keadaan. Saat Arga sedang sarapan, Mira pura-pura menghela napas panjang. Entah kenapa Mama sekarang jadi gak nyaman tinggal di rumah sendiri. Arga langsung menoleh. Memangnya Nadia bikin masalah lagi? Mira pura-pura diam seolah tak ingin bicara. Namun beberapa detik kemudian ia berkata pelan. "Mungkin Mama memang cuma numpang di sini."
Nadia yang sedang menuang teh langsung menatap Mira tak percaya. "Bu, kenapa ngomong begitu?" Mira mendecakkan lidah. "Tuh kan, baru ditegur sedikit saja sudah melotot. Itu gak benar. Kau terlalu sabar sama istrimu," potong Mira sambil menatap Arga. "Makanya dia berani kurang ajar." Arga mulai terlihat kesal. Sedangkan Nadia merasa dadanya makin sesak. Semua perkataannya selalu diputar-balikan. Sekecil apapun masalahnya, Mira selalu berhasil membuat Nadia terlihat buruk di depan Arga. Jika gelas terlambat dicuci, Mira akan berkata Nadia malas. Jika makanan kurang asin, Mira akan mengadu bahwa Nadia sengaja tidak menghargainya. Bahkan saat Nadia diam sekalipun, Mira tetap mencari kesalahan. Fitnah demi fitnah terus dilakukan. Dan perlahan, Arga mulai mempercayai semuanya. Suatu sore Nadia memberanikan diri mencoba bicara baik-baik dengan suaminya. Saat Arga sedang duduk memainkan ponselnya di kamar, Nadia mendekat perlahan. "Mas, sebenarnya aku mau ngomong sesuatu." "Apalagi?" jawab Arga datar tanpa menatapnya. Nadia menggenggam jemarinya sendiri dengan gugup. "Aku gak pernah perlakukan Mama seperti yang beliau bilang." Arga langsung mendesah kasar. "Kamu mau mulai lagi? Aku cuma ingin kamu percaya sama aku." Akhirnya Arga menatap Nadia. Namun tatapan itu bukan lagi tatapan penuh cinta seperti dulu. Yang terlihat hanyalah rasa lelah dan kesal. "Kenapa sih kamu selalu merasa paling benar?" Kalimat itu membuat mata Nadia memanas. "Karena memang aku gak melakukan itu, Mas." Arga berdiri tiba-tiba. "Sudahlah, Nadia. Aku capek." Lalu pria itu pergi keluar kamar meninggalkan Nadia sendirian. Air mata Nadia akhirnya jatuh. Ia menatap kamar mereka yang dulu penuh kebahagiaan. Dulu Arga sering bercanda bersamanya sebelum tidur. Dulu mereka makan bersama sambil tertawa. Dulu rumah kecil itu terasa begitu nyaman. Namun sekarang semuanya berubah. Rumah itu masih sama. Orang-orang di dalamnya juga masih sama. Tetapi suasananya terasa asing. Nadia mulai merasa sendirian di tempat yang dulu paling ia anggap sebagai rumah. Dan yang paling menyakitkan, orang yang dulu paling melindunginya kini perlahan mulai membencinya. Wanita kaya mulai hadir. Sejak hubungannya dengan Nadia memburuk, Arga semakin sering menghabiskan waktu di luar rumah. Ia mulai malas pulang cepat. Baginya rumah kini hanya dipenuhi suasana dingin dan pertengkaran kecil yang melelahkan. Dan Mira melihat keadaan itu sebagai kesempatan. Suatu sore Mira menghampiri Arga yang baru pulang kerja. "Besok malam ikut Mama ke acara ulang tahun teman Mama," ucapnya sambil menyerahkan undangan. Arga mengernyit bingung. "Acara apa memangnya?" "Datang saja. Banyak relasi penting." Awalnya Arga malas. Namun Mira terus membujuk hingga akhirnya ia setuju. Malam berikutnya mereka datang ke sebuah restoran mewah di pusat kota. Lampu kristal besar menggantung indah di langit-langit ruangan. Musik lembut terdengar mengiringi para tamu yang berpakaian mahal. Arga terlihat canggung dengan suasana itu. Ia bukan berasal dari keluarga kaya. Selama ini hidupnya sederhana. Namun Mira justru tampak sangat bersemangat. Matanya sibuk memperhatikan para tamu sosialita yang datang dengan perhiasan mahal dan pakaian bermerek. Hingga tiba-tiba wajah Mira berubah cerah saat melihat seorang wanita berjalan memasuki ruangan. Wanita itu langsung menarik perhatian banyak orang. Gaun hitam elegan membalut tubuhnya dengan sempurna. Tas mahal tergantung di lengannya. Sementara sepatu berhak tinggi membuat penampilannya terlihat semakin anggun.
Wanita itu adalah Selin, anak seorang pengusaha terkenal. Cantik, glamor, dan selalu menjadi pusat perhatian. "Selin, kemari, nak," panggil Mira penuh antusias. Selin tersenyum lalu menghampiri mereka. Tante Mira ternyata datang juga. Mira langsung memegang tangan wanita itu dengan akrab. "Kamu makin cantik saja." Selin tertawa kecil. Tante bisa saja." Lalu tatapannya beralih ke Arga. "Ini siapa, Tante?" "Oh iya, ini anak Tante, Arga." Arga langsung berdiri dan mengangguk sopan. "Halo." Selin tersenyum manis sambil mengulurkan tangan. "Selin." Untuk beberapa detik, Arga tak bisa mengalihkan pandangannya. Wanita di depannya terlihat sangat berbeda dengan Nadia. Selin tampak percaya diri, mewah, dan berkelas. Sementara di rumah, Nadia selalu tampil sederhana dengan pakaian rumahan dan wajah lelah karena pekerjaan rumah. Mira memperhatikan reaksi anaknya sambil tersenyum tipis. Dalam hati ia tahu rencananya mulai berhasil. Sepanjang acara, Mira sengaja membuat Arga dan Selin banyak berbicara. Selin dengan bangga menceritakan bisnis ayahnya, liburan ke luar negeri, hingga koleksi mobil mewah miliknya. "Bulan lalu aku baru pulang dari Paris," ucap Selin santai sambil menyeruput minuman. Arga hanya bisa kagum mendengarnya. Dunia wanita itu terasa sangat jauh dari kehidupannya. Mira lalu mendekat pelan ke telinga Arga. "Wanita seperti itu baru pantas jadi istri," bisiknya. Arga terdiam. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Malam itu sepulang dari acara, Arga mulai memikirkan banyak hal. Ia teringat rumah kecilnya yang sederhana. Ia teringat Nadia yang setiap hari hanya memakai baju biasa dan sibuk di dapur. Lalu bayangan Selin muncul lagi di pikirannya. Cantik, kaya, elegan. Tanpa sadar Arga mulai membandingkan keduanya. Dan sejak saat itu, cara pandangnya terhadap Nadia mulai berubah semakin buruk. Beberapa hari kemudian Mira sengaja kembali mengundang Selin ke rumah. Saat mobil mewah wanita itu berhenti di depan rumah sederhana mereka, para tetangga langsung memperhatikan. Selin turun dengan penampilan glamor sambil membawa tas mahal yang harganya mungkin lebih mahal dari isi rumah mereka. Nadia yang membuka pintu terlihat kaget. "Silakan masuk." Namun Selin hanya tersenyum tipis sambil memperhatikan rumah itu dari atas sampai bawah. Tatapannya terlihat meremehkan. "Rumahnya sederhana ya," ucapnya pelan. Nadia hanya diam. Mira justru tertawa kecil. Maklumlah, sejak Arga menikah hidupnya jadi biasa-biasa saja. Ucapan itu membuat hati Nadia terasa tertusuk. Arga yang duduk di ruang tamu hanya terdiam tanpa membela istrinya. Sepanjang kunjungan itu, Selin terus memamerkan kehidupannya. Ia menunjukkan foto mobil barunya. Ia bercerita tentang pesta mewah dan perhiasan mahal. Sementara Mira terus memujinya tanpa henti. "Nanti suamimu pasti hidup enak kalau sama kamu." Selin tersenyum penuh percaya diri. "Ya jelas dong, Tante." Dan lagi-lagi, Arga hanya diam sambil memandang kagum pada wanita kaya itu. Malam harinya saat Nadia sedang membereskan dapur, ia mendengar Mira berbicara pelan pada Arga di ruang tamu. "Kamu lihat sendiri kan bedanya." Arga tidak menjawab. Selin itu cantik, kaya, punya masa depan jelas. Bukan seperti Nadia yang cuma jadi beban. Kalimat itu membuat tangan Nadia berhenti bergerak. Air matanya mulai menggenang. Namun yang paling menyakitkan, Arga tidak membela dirinya sama sekali. Pria itu justru mulai membayangkan satu hal dalam pikirannya.
Bagaimana jika hidupnya bersama wanita kaya seperti Selin? Mungkin ia tak perlu hidup susah lagi. Mungkin hidupnya akan jauh lebih mewah. Dan tanpa disadari, perlahan hati Arga mulai menjauh sepenuhnya dari Nadia. Penghinaan yang menusuk hati. Siang itu rumah Nadia terasa lebih panas dari biasanya. Bukan karena cuaca, melainkan karena kedatangan tamu yang membuat dadanya sesak sejak awal. Di depan rumah sederhana itu, sebuah mobil mewah berwarna putih mengilap berhenti perlahan. Suaranya langsung menarik perhatian para tetangga sekitar. Beberapa orang sampai melongo keluar rumah karena penasaran. Tak lama kemudian pintu mobil terbuka. Selin turun dengan langkah anggun sambil mengenakan kacamata hitam dan gaun mahal yang terlihat mencolok di lingkungan sederhana itu. Di belakangnya turun seorang wanita lain bernama Sandra, teman sosialitanya yang sama sombongnya. Mira yang sejak tadi menunggu di teras langsung tersenyum lebar. "Aduh, akhirnya datang juga," sambutnya penuh semangat. Selin melepas kacamatanya lalu memeluk Mira dengan akrab. "Maaf tante, tadi jalanan macet." Sandra ikut tersenyum tipis sambil memperhatikan rumah Nadia dari atas sampai bawah. Tatapannya penuh penilaian. Sementara itu Nadia keluar dari dapur ketika mendengar suara ramai di depan. Saat melihat Selin dan Sandra datang, langkahnya langsung melambat. "Ada tamu, Bu." Namun Mira justru menjawab dengan nada ketus. "Ya iyalah ada tamu. Cepat buat minuman." Nadia mengangguk pelan. "Iya, Bu." Ia segera masuk ke dapur tanpa banyak bicara. Di ruang tamu, Selin duduk santai sambil meletakkan tas mahalnya di meja dengan sengaja. Logo merek terkenal pada tas itu terlihat sangat mencolok. Mira langsung memuji tanpa henti. "Tas kamu baru ya? Bagus sekali." Selin tersenyum bangga. "Iya tante, kemarin baru beli. Harganya lumayan sih." Sandra tertawa kecil. Bagi Selin mah murah. Mereka bertiga tertawa bersama. Tak lama kemudian Nadia datang membawa minuman di atas nampan. Ia berjalan hati-hati sambil menundukkan kepala. Namun baru saja ia meletakkan gelas, Sandra tiba-tiba berbicara sambil memandang penampilan Nadia dari ujung kaki sampai kepala. "Kamu tiap hari pakai baju begitu terus?" Nadia terdiam sesaat. "Memangnya kenapa?" Sandra tersenyum sinis. "Enggak apa-apa sih. Cuma kelihatannya kusam banget." Selin ikut tersenyum tipis sambil memainkan ponselnya. "Ya maklumlah." Ucapan itu langsung disambung Mira. Namanya juga gak punya selera. Mereka kembali tertawa kecil. Nadia menggenggam ujung bajunya pelan. Dadanya mulai terasa sakit. Namun ia tetap berusaha diam. Ia tidak ingin membuat keributan. Beberapa menit kemudian Selin mengajak Mira dan Sandra melihat mobil barunya di depan rumah. Dengan antusias Mira ikut keluar. "Arga juga harus lihat," serunya. Arga yang baru pulang kerja akhirnya ikut menghampiri mereka di teras. Matanya langsung tertuju pada mobil mewah milik Selin. "Wah, keren," ucapnya kagum. Selin tersenyum bangga. "Aku baru beli bulan lalu." Sandra langsung menimpali sambil melirik Nadia yang berdiri diam di dekat pintu. "Kalau punya istri kaya begini hidup pasti enak ya?" Mira tertawa paling keras. "Iya dong." Nadia menunduk semakin dalam. Namun penghinaan itu belum berhenti. Sandra kembali memandang Nadia dengan tatapan meremehkan. Pantas saja Arga malu punya istri miskin seperti dia. Kalimat itu membuat suasana seketika hening. Nadia membeku. Seolah seluruh tubuhnya kehilangan tenaga.
Matanya mulai memanas menahan air mata. Ia berharap Arga akan membelanya. Atau setidaknya menegur Sandra karena sudah menghina istrinya sendiri di depan banyak orang. Namun harapan itu hancur. Arga hanya diam. Pria itu bahkan tidak membantah sedikit pun. Sementara Mira justru ikut tertawa kecil seolah menikmati penghinaan itu. "Aduh Sandra, kamu ini terlalu jujur," ucap Mira sambil tersenyum puas. Hati Nadia benar-benar terasa remuk saat itu. Ia berdiri di sana seperti orang asing di rumahnya sendiri. Wanita yang selama ini mengurus semua kebutuhan rumah kini dipermalukan tanpa harga diri. Dan yang paling menyakitkan, suaminya memilih diam. Air mata Nadia hampir jatuh. Tetapi ia cepat-cepat menahannya. Ia tak ingin terlihat lemah di depan mereka. Tanpa berkata apapun, Nadia perlahan masuk kembali ke dalam rumah. Langkahnya terasa berat. Dari luar, suara tawa Mira, Sandra, dan Selin masih terdengar jelas. Mereka tertawa seolah penghinaan terhadap Nadia adalah hiburan yang menyenangkan. Sementara di dapur kecil yang sepi itu, Nadia akhirnya menangis sendirian sambil menutup mulutnya agar isaknya tidak terdengar siapapun. Talak yang menghancurkan. Malam itu udara terasa sangat dingin. Langit di luar rumah dipenuhi awan gelap, sementara angin berhembus pelan melalui jendela ruang tamu yang sedikit terbuka. Di dapur, Nadia masih sibuk mencuci piring meski tubuhnya sudah sangat lelah. Sejak kedatangan Selin beberapa hari lalu, suasana rumah semakin menyakitkan baginya. Arga makin sering bersikap dingin. Sedangkan Mira semakin terang-terangan memperlakukannya seperti orang yang tak diinginkan. Namun malam itu, sesuatu yang jauh lebih buruk akhirnya terjadi. Saat Nadia sedang membereskan dapur, tiba-tiba terdengar suara tangisan keras dari ruang tamu. Nadia langsung menoleh kaget. Ia mengenali suara itu. Mira. Dengan perasaan tidak tenang, Nadia perlahan berjalan keluar dapur. Di ruang tamu, Mira terlihat duduk sambil menangis terseduh-seduh di depan Arga yang baru pulang kerja. Wajah wanita itu dibuat seolah sangat menderita. "Mama sudah gak kuat lagi," tangis Mira dramatis. Arga langsung panik. "Ada apa lagi, Ma?" Mira menunjuk ke arah Nadia yang baru datang. "Tanya saja istrimu itu." Nadia langsung terdiam bingung. "Aku kenapa, Bu?" Mira berdiri sambil pura-pura gemetar. "Kamu tadi mengusir Mama dari dapur. Kamu bilang Mama cuma numpang makan di rumah ini." Mata Nadia langsung membesar. "Itu bohong." "Masih berani menyangkal?" bentak Mira sambil menangis lebih keras. Arga langsung menatap Nadia dengan penuh emosi. "Kamu benar ngomong begitu sama Mama?" Nadia buru-buru menggeleng. "Mas, aku gak pernah bilang begitu. Dari tadi aku di dapur." "Mama juga bilang kamu membentaknya," potong Arga keras. "Itu gak benar." Namun Mira kembali memainkan perannya dengan sangat baik. "Mama cuma ambil air minum, tapi dia malah marah-marah dan nyuruh Mama keluar." Tangis palsu itu terdengar begitu meyakinkan. Nadia menatap Arga penuh harap. Ia berharap kali ini suaminya mau mendengar penjelasannya. Namun yang ia lihat justru tatapan penuh kebencian. Kesabaran Arga akhirnya benar-benar habis. "Aku capek punya istri pembangkang," bentaknya keras. Suara itu membuat Nadia tersentak. Air matanya langsung jatuh. "Mas, kenapa kamu selalu percaya fitnah? Karena Mama gak mungkin bohong." Kalimat itu kembali menusuk hati Nadia. Dadanya terasa sesak hingga sulit bernapas. "Aku selama ini sabar di rumah ini," ucap Nadia sambil menangis. "Aku urus semua kebutuhan kalian."
Namun Arga sudah terlalu dipenuhi amarah. Kalau kamu gak suka tinggal di sini, pergi saja. Nadia menggeleng cepat. Aku cuma ingin kamu percaya sama aku. Tetapi Mira tiba-tiba kembali menangis sambil memegangi kepala. Sudahlah Arga. Mungkin Mama memang pengganggu di rumah ini. Ucapan itu menjadi pemicu terakhir. Arga menatap Nadia dengan emosi meluap. Mulai hari ini, aku talak kamu. DEG. Dunia Nadia seperti berhenti seketika. Ia membeku di tempat. Telinganya berdenging. Air mata terus jatuh tanpa bisa ditahan. Mas. Suaranya bergetar lemah. Namun Arga membuang wajahnya. Aku sudah capek hidup sama kamu. Kalimat itu menghancurkan hati Nadia sepenuhnya. Wanita yang selama ini bertahan, mengalah, dan memendam semua sakit akhirnya harus menerima kenyataan pahit itu. Rumah tangga yang ia pertahankan mati-matian, hancur dalam satu malam. Nadia perlahan jatuh terduduk di lantai. Tangisnya pecah. Ia merasa seluruh hidupnya runtuh begitu saja. Sementara di belakang Arga, Mira diam-diam menundukkan wajah untuk menyembunyikan senyum puasnya. Wanita itu akhirnya berhasil memisahkan mereka. Dan malam itu, Nadia kehilangan segalanya sekaligus. Diusir tanpa belas kasihan. Tangisan Nadia masih terdengar pelan di ruang tamu setelah talak itu keluar dari mulut Arga. Tubuhnya terasa lemas. Pikirannya kosong. Ia masih sulit percaya bahwa rumah tangga yang selama ini dipertahankannya dengan penuh kesabaran akhirnya hancur begitu saja. Namun bagi Mira, penderitaan Nadia justru menjadi pemandangan yang menyenangkan. Wanita itu berdiri sambil memandang Nadia dengan tatapan puas. Tak ada rasa iba sedikit pun. Tak ada rasa bersalah. Yang ada hanya kemenangan. Sudah puas bikin rumah ini kacau, sindir Mira tajam. Nadia mengangkat wajahnya perlahan. Air matanya terus mengalir tanpa henti. Bu, kenapa ibu tega fitnah saya? Namun Mira malah mendecakkan lidah kesal. Masih berani melawan. Arga hanya berdiri diam di dekat pintu kamar. Pria itu tidak mencoba menenangkan keadaan. Ia juga tidak membela Nadia sedikit pun. Tatapannya dingin dan penuh kejengkelan. Melihat Arga tetap diam, Mira menjadi semakin berani. Wanita itu langsung berjalan menuju kamar Nadia dan Arga. Brak! Pintu lemari dibuka kasar. Nadia langsung panik dan berdiri. Bu! Jangan! Namun Mira sudah mulai mengambil pakaian-pakaian Nadia dari lemari lalu melemparkannya begitu saja ke lantai. Kau sudah bukan bagian dari rumah ini. Nadia berlari mendekat sambil menangis. Tolong jangan lempar barang-barang saya. Tetapi Mira justru semakin kasar. Ia mengambil tas Nadia lalu melemparkannya keluar kamar. Beberapa pakaian jatuh berserakan di lantai. Pergi dari sini. Kau cuma beban. Bentak Mira penuh kebencian. Kalimat itu terasa seperti pisau yang menusuk dada Nadia berkali-kali. Padahal selama ini ia yang mengurus rumah itu. Ia yang memasak setiap hari. Ia yang membersihkan semua ruangan. Ia yang melayani Mira tanpa pernah melawan. Namun sekarang, ia diperlakukan seperti sampah yang bisa dibuang kapan saja. Nadia menoleh ke arah Arga dengan mata penuh harapan terakhir. Mas. Suaranya bergetar lemah. Ia berharap masih ada sedikit rasa kasihan di hati suaminya. Berharap Arga menghentikan semua ini. Berharap pria itu mengatakan bahwa semua hanya emosi sesaat. Namun Arga hanya berdiri diam. Tak ada langkah mendekat. Tak ada pembelaan. Tak ada usaha menahan ibunya.
Diamnya Arga jauh lebih menyakitkan daripada bentakan Mira. Air mata Nadia semakin deras. Dengan tangan gemetar, ia mulai memasukkan pakaian-pakaiannya yang berserakan ke dalam koper kecil. Tak banyak yang ia miliki. Hanya beberapa baju sederhana dan barang-barang pribadi. Sesekali tangannya berhenti karena tangis yang tak tertahankan. Sementara Mira berdiri sambil melipat tangan dengan wajah sinis. "Cepat pergi sebelum Mama tambah muak lihat muka kamu," ucapnya dingin. Setelah semua barang masuk ke koper, Nadia berdiri perlahan. Matanya sembab. Wajahnya pucat penuh luka batin. Ia memandang rumah itu untuk terakhir kali. Rumah kecil yang dulu ia rawat dengan penuh cinta kini terasa begitu asing. Tak ada lagi tempat untuknya di sana. Nadia lalu menatap Arga sekali lagi. "Jadi, Mas benar-benar mau aku pergi?" Beberapa detik Arga terdiam. Namun akhirnya ia menjawab tanpa menatap mata Nadia. "Pergilah." Satu kata itu menghancurkan sisa hati Nadia yang masih bertahan. Ia mengangguk pelan sambil menggigit bibir menahan tangis. Lalu dengan koper kecil di tangannya, Nadia melangkah menuju pintu rumah. Saat pintu terbuka, udara malam langsung menyambut tubuhnya yang gemetar. Hujan rintik-rintik mulai turun di luar. Namun rasa dingin itu kalah jauh dibanding luka di hatinya. Di belakangnya, Mira tersenyum puas. Sedangkan Arga tetap memilih diam. Dan malam itu, Nadia pergi tanpa membawa apapun selain koper kecil dan luka yang sangat dalam di hatinya. Awal kehidupan baru. Malam terasa begitu panjang bagi Nadia. Dengan koper kecil di tangannya, ia berjalan sendirian menyusuri jalanan yang basah karena hujan. Langkahnya lemah, sementara pikirannya masih dipenuhi bayangan tentang rumah yang baru saja meninggalkannya. Atau lebih tepatnya, rumah yang telah membuangnya. Air matanya terus jatuh tanpa bisa dihentikan. Sesekali Nadia mengusap wajahnya yang basah oleh air hujan dan tangis yang bercampur menjadi satu. Ia tidak tahu harus pergi kemana. Tak ada tempat yang benar-benar bisa ia tuju malam itu. Selama menikah, hidupnya hanya berpusat pada Arga dan rumah itu. Sekarang semuanya hilang. Beberapa kendaraan lewat di depannya, tetapi Nadia terus berjalan tanpa arah sambil memeluk koper kecilnya erat-erat. Hingga akhirnya langkahnya terhenti di depan sebuah minimarket yang masih buka. Tubuhnya terasa sangat lelah. Ia duduk pelan di kursi depan toko sambil menundukkan kepala. Tatapan matanya kosong. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Nadia merasa benar-benar sendirian. Tak lama kemudian sebuah mobil berhenti di depan minimarket. Seorang pria keluar sambil membawa kantong belanja. Namun langkah pria itu mendadak berhenti saat melihat Nadia. "Nadia." Wanita itu perlahan mengangkat wajahnya. Matanya langsung membesar kaget. "Reno." Pria di depannya adalah Reno, sahabat lama Nadia semasa kuliah. Sudah bertahun-tahun mereka tidak bertemu. Namun Reno langsung mengenali Nadia meski wajah wanita itu terlihat sangat kacau malam itu. Reno mendekat dengan wajah khawatir. "Kamu kenapa? Kok sendirian malam-malam begini?" Nadia buru-buru menghapus air matanya. "Aku gak apa-apa." Namun suara Nadia yang bergetar justru membuat Reno semakin yakin bahwa sesuatu telah terjadi. Tatapannya lalu berpindah ke koper kecil di samping Nadia. "Kamu habis pergi dari rumah?" Pertanyaan itu membuat tangis Nadia pecah lagi. Ia menunduk sambil menutup wajahnya. Reno langsung panik. Nadia." Untuk beberapa saat Nadia tak mampu bicara. Dadanya terasa terlalu sesak. Hingga akhirnya dengan suara pelan dan hancur, ia berkata, "Aku diusir."
Reno terdiam. Ia tak menyangka wanita yang dulu ceria itu kini terlihat begitu rapuh. Tanpa banyak bertanya, Reno duduk di samping Nadia. "Kamu jangan di sini terus. Udara dingin." Nadia hanya diam sambil menahan tangis. "Kalau kamu belum punya tempat tinggal, aku bantu carikan." Nadia langsung menoleh. Tatapan matanya penuh keraguan. "Aku gak mau merepotkan." "Kamu gak merepotkan." Jawaban Reno terdengar tulus. Dan entah kenapa, kalimat sederhana itu membuat hati Nadia terasa sedikit hangat. Sudah lama sekali ia tidak mendengar seseorang berbicara padanya dengan lembut. Reno akhirnya membawa Nadia ke sebuah rumah kontrakan kecil milik temannya. Tempat itu sangat sederhana. Hanya ada satu kamar kecil, dapur sempit, dan beberapa perabot lama. Namun bagi Nadia, tempat itu terasa jauh lebih tenang dibanding rumah yang selama ini ia tinggali. "Untuk sementara tinggal di sini dulu," ucap Reno pelan. Nadia memandang ruangan kecil itu sambil menahan air mata haru. "Terima kasih." Reno tersenyum kecil. "Kamu istirahat dulu. Besok kita pikirkan semuanya pelan-pelan." Malam itu setelah Reno pergi, Nadia duduk sendirian di kasur kecil dalam kamar kontrakan tersebut. Suasananya sunyi. Tak ada bentakan Mira. Tak ada tatapan dingin Arga. Tak ada suara hinaan yang biasanya terus menghantui telinganya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nadia bisa bernapas sedikit lebih lega. Meski hatinya masih sangat sakit, setidaknya malam itu ada seseorang yang peduli padanya. Seseorang yang menolongnya tanpa menghakimi. Dan perlahan, di tengah luka yang belum sembuh, Nadia mulai menemukan sedikit harapan untuk bangkit kembali. Rahasia besar terungkap. Beberapa minggu setelah tinggal di kontrakan kecil itu, hidup Nadia mulai sedikit lebih tenang. Meski luka di hatinya belum sembuh sepenuhnya, setidaknya ia tidak lagi hidup dalam tekanan dan hinaan setiap hari. Kini Nadia mulai mencoba menjalani hidupnya sendiri. Ia bangun pagi, membersihkan kamar kecilnya, lalu mencari pekerjaan sambilan untuk bertahan hidup. Walau sederhana, hidupnya terasa jauh lebih damai. Reno juga sesekali datang membantu membawa kebutuhan pokok atau sekadar memastikan keadaan Nadia baik-baik saja. Dan setiap kali melihat perhatian tulus itu, Nadia selalu merasa terharu. Karena setelah semua yang terjadi, ternyata masih ada orang yang peduli padanya tanpa mengharapkan apapun. Siang itu Nadia baru saja selesai menyapu halaman kecil depan kontrakan ketika sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan rumahnya. Nadia langsung mengernyit bingung. Mobil itu terlihat mahal dan sangat tidak cocok berada di lingkungan sederhana tersebut. Tak lama kemudian seorang pria rapi dengan setelan jas turun dari mobil. Pria itu membawa map hitam di tangannya. Dengan langkah tenang, ia menghampiri Nadia. "Permisi, apa benar ini rumah Nona Nadia?" Nadia terlihat heran. "Iya, saya sendiri." Pria itu lalu tersenyum sopan. "Perkenalkan, saya Dimas, pengacara keluarga orang tua Anda." Mata Nadia langsung membesar bingung. Pengacara keluarga. Sudah lama sekali ia tidak mendengar tentang keluarganya. Sejak kedua orang tuanya meninggal beberapa tahun lalu, Nadia hidup sendiri dan memilih menjalani kehidupan sederhana bersama Arga. Karena itu kedatangan pria bernama Dimas membuatnya sangat terkejut. "Boleh kita bicara di dalam?" tanya Dimas sopan. Nadia mengangguk pelan lalu mempersilahkannya masuk. Di dalam kontrakan kecil itu, Dimas duduk sambil membuka map hitam yang dibawanya. Sedangkan Nadia duduk di depannya dengan perasaan tidak tenang. "Ada apa sebenarnya, Pak?" Dimas menarik napas pelan sebelum menjawab.
Saya datang untuk menyampaikan hak warisan milik Anda. Nadia langsung terdiam. Warisan. Dimas mengangguk. Orang tua Anda meninggalkan sejumlah aset dan perusahaan atas nama Anda. Dek. Jantung Nadia berdetak keras. Ia menatap Dimas tak percaya. Apa maksud Anda? Dimas lalu mulai mengeluarkan beberapa dokumen penting dari dalam map. Sebelum meninggal, orang tua Anda menitipkan semua pengurusan aset kepada kantor hukum kami. Namun prosesnya tertunda karena beberapa masalah administrasi dan sengketa bisnis. Nadia masih sulit mencerna semuanya. Tangannya mulai gemetar. Jadi, selama ini, Anda adalah pewaris tunggal. Kalimat itu membuat Nadia membeku. Dimas melanjutkan penjelasannya dengan tenang. Orang tua Nadia ternyata memiliki perusahaan besar di bidang properti dan investasi. Selain itu ada rumah mewah, beberapa apartemen, tanah, dan aset bernilai miliaran rupiah yang semuanya diwariskan kepada Nadia. Air mata Nadia perlahan mulai menggenang. Bukan karena bahagia, tetapi karena syok. Selama ini ia hidup dihina sebagai wanita miskin dan tidak berguna. Ia dipandang rendah oleh Mira. Diremehkan oleh Selin dan Sandra. Bahkan Arga meninggalkannya demi wanita kaya. Padahal kenyataannya, dirinya sendiri adalah pewaris kekayaan yang jauh lebih besar. Ini benar semua. Suara Nadia bergetar. Dimas mengangguk pelan. Semua dokumen resmi sudah selesai diproses. Mulai hari ini seluruh aset itu sah menjadi milik Anda. Nadia menunduk sambil menahan tangis. Bayangan penghinaan yang pernah diterimanya mulai muncul satu persatu di kepalanya. Ucapan Mira. Tatapan merendahkan Sandra. Diamnya Arga saat dirinya dihina. Semua terasa begitu menyakitkan. Dan kini takdir seperti sedang memperlihatkan kenyataan yang sangat berbeda. Dimas lalu menyerahkan sebuah map besar kepada Nadia. Mulai minggu depan Anda juga harus mulai menghadiri rapat perusahaan. Nadia langsung panik. Saya? Tapi saya gak mengerti bisnis. Anda akan dibimbing. Orang tua Anda dulu sangat percaya bahwa Anda mampu. Kalimat itu membuat Nadia semakin menangis. Sudah lama sekali ia tidak mendengar seseorang mempercayainya. Selama ini yang ia dengar hanya hinaan dan kesalahan. Namun kini, untuk pertama kalinya hidup memberinya kesempatan baru. Kesempatan untuk bangkit. Kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya bukan wanita lemah seperti yang selama ini dianggap orang-orang. Dan tanpa disadari, hari itu menjadi awal perubahan besar dalam hidup Nadia. Transformasi yang membuat semua terdiam. Hari-hari Nadia berubah total setelah pertemuannya dengan Dimas. Jika dulu ia menghabiskan waktu mencuci pakaian dan mendengar bentakan setiap hari, kini hidupnya dipenuhi dokumen perusahaan, rapat bisnis, dan pelajaran tentang dunia usaha yang sama sekali baru baginya. Awalnya Nadia merasa takut. Ia tidak pernah membayangkan dirinya akan duduk di ruangan besar bersama para direktur dan pengusaha penting. Bahkan saat pertama kali masuk ke kantor perusahaan milik keluarganya, langkah Nadia terasa sangat gugup. Gedung tinggi itu berdiri megah di pusat kota. Lantai marmer mengilap dan ruangan modern membuat Nadia merasa asing. Dulu ia hanya wanita sederhana yang sibuk di dapur rumah kecil. Kini semua orang berdiri menyambut kedatangannya. Selamat pagi, Bu Nadia. Sapaan itu membuat Nadia sempat terdiam. Ia belum terbiasa diperlakukan dengan hormat seperti itu. Dimas yang berjalan di sampingnya tersenyum kecil. Anda harus mulai terbiasa. Meski gugup, Nadia berusaha kuat. Ia mulai belajar sedikit demi sedikit.
Dimas mengenalkannya pada laporan keuangan, kerja sama bisnis, hingga cara memimpin perusahaan. Setiap malam Nadia membaca banyak dokumen sampai larut. Kadang kepalanya terasa pusing karena terlalu banyak hal baru. Namun ia tidak menyerah. Ia teringat semua hinaan yang pernah diterimanya. Dan kenangan itu menjadi alasan terbesar untuk bangkit. Perlahan kemampuan Nadia mulai berkembang. Ia ternyata cepat memahami bisnis. Beberapa ide yang ia berikan bahkan membuat perusahaan mendapatkan keuntungan besar. Para karyawan yang awalnya meragukannya mulai kagum. Bu Nadia ternyata pintar juga, bisik beberapa pegawai. Bukan hanya kemampuannya yang berubah. Penampilan Nadia pun perlahan ikut berubah. Dimas menyarankannya untuk tampil lebih percaya diri saat menghadiri pertemuan bisnis. Awalnya Nadia merasa canggung memakai pakaian formal mahal dan sepatu berhak tinggi. Namun lama-kelamaan ia mulai terbiasa. Kini rambutnya tertata rapi. Cara bicaranya lebih tenang dan berwibawa. Gaun sederhana yang dulu sering dipakai di rumah kini berganti menjadi pakaian elegan yang membuatnya terlihat anggun. Tetapi yang paling berubah sebenarnya bukan penampilannya, melainkan sorot matanya. Nadia yang dulu selalu menunduk kini mulai berani menatap dunia. Suatu sore Nadia menghadiri acara bisnis besar di sebuah hotel mewah. Banyak pengusaha dan relasi penting hadir di sana. Saat Nadia masuk ke ballroom, beberapa orang langsung memperhatikannya. Siapa wanita itu? Itu Nadia, pemilik baru perusahaan Pradana Group. Masih muda tapi hebat sekali. Bisik-bisik kagum mulai terdengar. Nadia berjalan dengan tenang meski dalam hatinya masih belum percaya bahwa hidupnya bisa berubah sejauh ini. Beberapa media bisnis bahkan mulai menulis tentang dirinya. Nama Nadia perlahan dikenal sebagai wanita muda sukses yang mampu mengembangkan perusahaan keluarganya dengan cepat. Foto-fotonya mulai muncul di majalah dan berita bisnis. Orang-orang yang dulu tidak mengenalnya kini mulai ingin dekat dengannya. Dan ironisnya, orang-orang yang dulu meremehkannya kini mulai terdiam. Suatu malam setelah pulang kerja, Nadia berdiri di balkon apartemen barunya sambil memandang lampu kota. Angin malam berhembus lembut menerpa wajahnya. Ia teringat dirinya beberapa bulan lalu. Wanita yang menangis sendirian di dapur. Wanita yang diusir sambil membawa koper kecil. Wanita yang dianggap beban dan tidak pantas dihargai. Kini semuanya berubah. Namun meski hidupnya mulai membaik, luka di hatinya belum benar-benar hilang. Kadang ia masih teringat bagaimana Arga memilih diam saat dirinya dihina. Kadang ia masih mendengar suara bentakan Mira dalam pikirannya. Tetapi kini Nadia tidak lagi hancur karena kenangan itu. Justru semua rasa sakit itu telah membentuknya menjadi jauh lebih kuat. Dan tanpa disadari, transformasi Nadia mulai membuat banyak orang yang pernah meremehkannya merasa menyesal. Pernikahan baru Arga dan Selin. Beberapa bulan setelah menceraikan Nadia, Arga akhirnya menikahi Selin. Pernikahan mereka berlangsung mewah dan meriah. Gedung besar dipenuhi dekorasi mahal, lampu kristal berkilauan, serta tamu-tamu dari kalangan sosialita dan pengusaha. Mira terlihat paling bahagia malam itu. Wanita itu berjalan ke sana kemari sambil tersenyum bangga kepada semua orang. Sekarang anak saya menikah dengan wanita dari keluarga terpandang, ucapnya penuh kesombongan. Beberapa tamu langsung memuji keberuntungan Arga. Mereka menganggap hidup pria itu pasti akan berubah menjadi lebih mewah setelah menikahi Selin. Dan memang, di awal pernikahan semuanya terlihat sempurna. Arga mulai tinggal di apartemen mewah milik keluarga Selin. Ia sering makan di restoran mahal dan menghadiri pesta sosialita hampir setiap minggu. Mobil mewah, pakaian bermerek,
dan kehidupan glamor perlahan menjadi bagian dari kesehariannya. Mira pun ikut menikmati semua itu. Ia sering memamerkan foto-foto pesta dan barang mahal kepada tetangga. Kalau menantu kaya memang beda, katanya sombong. Namun di balik semua kemewahan itu, Arga mulai merasakan sesuatu yang aneh. Selin ternyata sangat boros. Wanita itu hampir setiap hari membeli barang-barang mahal tanpa berpikir panjang. Tas baru, sepatu baru, perhiasan baru. Bahkan barang yang belum pernah dipakai pun tetap dibeli hanya demi gengsi. Awalnya Arga mencoba memaklumi. Ia berpikir mungkin memang seperti itu gaya hidup orang kaya. Tetapi lama-kelamaan pengeluaran mereka semakin tidak masuk akal. Suatu sore Arga baru pulang kerja ketika melihat beberapa kotak belanja memenuhi ruang tamu apartemen. Ia langsung mengernyit. "Kamu beli apa lagi?" Selin yang sedang sibuk membuka kotak tersenyum santai. "Cuma beberapa barang." Arga melihat label merek terkenal di semua kantong belanja itu. "Kamu beli semua ini hari ini?" "Iya." Arga menghela napas panjang. "Sel, bulan lalu kamu juga baru belanja banyak." Selin langsung memasang wajah tidak suka. "Kamu mempermasalahkan uang." "Aku cuma bilang pengeluaran kita terlalu besar." Selin tertawa kecil sambil menyilangkan tangan. "Kalau gak mampu hidup mewah, jangan nikahi aku." Kalimat itu membuat Arga terdiam. Dadanya terasa panas. Namun ia memilih menahan emosi. Pertengkaran kecil seperti itu mulai sering terjadi. Selin sangat suka menghadiri pesta sosialita. Hampir setiap malam akhir pekan ia mengajak Arga datang ke acara mewah hanya untuk menjaga gengsi. Di sana Selin selalu tampil paling mencolok. Ia senang dipuji dan menjadi pusat perhatian. Sedangkan Arga mulai merasa lelah. Ia harus terus mengeluarkan uang untuk mengikuti gaya hidup istrinya. Belum lagi Mira yang ikut menikmati kemewahan itu. Wanita itu kini sering meminta dibelikan barang mahal oleh Selin. Dan anehnya, Mira selalu membela menantunya itu. "Namanya juga orang kaya," ucap Mira santai saat Arga mengeluh. "Jangan pelit." Padahal dulu Mira sering menghina Nadia hanya karena hidup sederhana. Kini wanita itu justru terlena oleh kemewahan. Suatu malam Arga duduk sendirian di balkon apartemen sambil memijat kepalanya yang terasa berat. Tagihan kartu kredit terus meningkat. Biaya pesta dan gaya hidup mereka semakin besar. Sementara Selin sama sekali tidak peduli. Yang penting baginya hanyalah terlihat mewah di depan orang lain. Arga mulai merasa tertekan. Ia memang mendapatkan kehidupan glamor seperti yang dulu diinginkannya. Namun anehnya, ia tidak merasa bahagia. Di tengah kesunyian malam, pikirannya tiba-tiba teringat pada Nadia. Dulu rumah mereka memang sederhana. Tidak ada pesta mewah, tidak ada barang mahal. Tetapi Nadia selalu mengurus semuanya dengan tulus. Wanita itu bahkan jarang meminta apapun. Berbeda dengan Selin yang tak pernah puas. Arga cepat-cepat mengusir pikiran itu. Namun semakin hari, bayangan tentang kehidupan lamanya justru semakin sering muncul. Dan tanpa ia sadari, kemewahan yang dulu terlihat begitu indah perlahan mulai berubah menjadi sumber tekanan dalam hidupnya sendiri. Kesombongan yang membawa petaka. Sejak Arga menikah dengan Selin, sikap Mira berubah semakin menjadi-jadi. Jika dulu ia hanya suka memerintah dan memfitnah, kini wanita itu mulai terang-terangan memamerkan kemewahan di depan semua orang. Padahal sebagian besar kekayaan itu bukan miliknya. Namun Mira menikmati perhatian dan rasa iri dari orang-orang di sekitarnya. Setiap pagi ia sengaja duduk di teras rumah sambil memakai perhiasan mencolok pemberian Selin. Saat para tetangga lewat,
Mira selalu mencari kesempatan untuk menyombongkan diri. Anak saya sekarang hidupnya beda, ucapnya dengan nada tinggi. Menantu saya orang kaya. Mobilnya aja harganya miliaran. Ia bahkan sering menunjukkan foto-foto pesta mewah di ponselnya. Beberapa tetangga hanya tersenyum kecil mendengar semua itu. Namun Mira justru semakin puas. Baginya, akhirnya ia berhasil naik derajat setelah dulu hidup biasa-biasa saja. Dan yang paling sering ia hina tetaplah Nadia. Untung Arga cepat sadar, katanya suatu hari kepada beberapa tetangga. Kalau masih sama mantan istrinya yang miskin itu, hidup anak saya pasti sengsara. Ucapan itu membuat beberapa orang merasa tidak nyaman. Karena mereka tahu dulu Nadia adalah wanita yang sabar dan rajin. Tetapi Mira tidak peduli. Ia merasa dirinya kini lebih tinggi dari semua orang. Sementara itu di apartemen mewah Arga dan Selin, keadaan sebenarnya mulai perlahan berubah. Di balik gaya hidup glamor yang mereka tampilkan, bisnis keluarga Selin diam-diam sedang mengalami masalah besar. Ayah Selin terlibat banyak utang proyek. Beberapa investasi gagal total. Bahkan sejumlah aset mulai diam-diam dijual untuk menutupi kerugian perusahaan. Namun semua itu disembunyikan rapat-rapat dari publik. Keluarga Selin masih berpura-pura hidup sempurna di depan semua orang. Dan Selin sendiri tetap menghamburkan uang seperti biasanya. Suatu sore Arga tanpa sengaja mendengar percakapan telepon ayah Selin dari ruang kerja. Kalau Bang terus menekan begini, perusahaan kita bisa hancur. Suara itu terdengar panik. Arga langsung terdiam. Beberapa menit kemudian ia melihat ayah Selin membanting map ke meja dengan wajah stres. Namun saat keluar ruangan dan melihat Arga, pria itu langsung berpura-pura tenang. Malamnya Arga mencoba bertanya pada Selin. Bisnis keluarga kamu sebenarnya baik-baik aja kan? Selin yang sedang memakai masker wajah hanya menjawab santai. Ya iyalah. Tapi tadi aku dengar ayahmu bicara soal utang. Selin langsung memasang wajah kesal. Kamu gak usah ikut campur urusan keluargaku. Jawaban itu membuat Arga semakin curiga. Beberapa hari kemudian ia mulai memperhatikan hal-hal aneh. Salah satu mobil mewah keluarga Selin tiba-tiba dijual. Lalu beberapa karyawan lama di perusahaan mendadak mengundurkan diri. Bahkan pesta sosialita yang biasanya selalu diadakan besar-besaran mulai dikurangi. Namun anehnya, di depan orang lain, Selin tetap hidup penuh kemewahan. Ia masih membeli barang mahal demi menjaga gengsi. Ia masih sibuk memamerkan kehidupan glamor di media sosial. Seolah semuanya baik-baik saja. Padahal kenyataannya, kondisi mereka mulai goyah. Utang keluarga itu semakin menumpuk setiap hari. Dan Arga perlahan mulai merasakan tekanan yang semakin besar. Suatu malam ia memeriksa tagihan kartu kredit mereka dan langsung terdiam lama. Jumlahnya sangat besar. Dadanya terasa sesak. Ini semua gak bisa terus begini, gumamnya pelan. Namun ketika Arga mencoba membahas pengeluaran mereka, Selin justru marah. Kamu memalukan. Masa suami takut keluar uang? Arga mulai frustrasi. Hidup mewah yang dulu terlihat indah kini perlahan berubah menjadi mimpi buruk. Sedangkan Mira, wanita itu masih sibuk menyombongkan kekayaan yang sebenarnya mulai rapuh. Ia sama sekali tidak sadar bahwa semua kemewahan yang dibanggakannya sedang berada di ambang kehancuran. Dan tanpa mereka ketahui, petaka besar sudah mulai mendekat perlahan. Pertemuan yang membuat Arga shock. Pagi itu Arga terlihat sibuk bersiap sejak subuh. Ia mengenakan setelan jas terbaiknya sambil beberapa kali memeriksa ponsel dengan wajah tegang. Hari itu ia harus menghadiri sebuah acara bisnis penting yang diadakan di hotel terbesar di kota.
Acara itu mempertemukan banyak perusahaan besar dan investor penting. Perusahaan tempat Arga bekerja mendapat kesempatan hadir karena sedang mencoba menjalin kerja sama baru. Meski terlihat tenang di luar, sebenarnya pikiran Arga sedang penuh tekanan. Masalah keuangan keluarga Selin semakin memburuk. Utang mulai menumpuk. Bahkan beberapa proyek bisnis gagal total. Karena itu Arga berharap acara hari ini bisa membuka peluang kerjasama yang dapat menyelamatkan keadaan. Jangan sampai bikin malu, ucap Selin sambil berdandan di depan cermin. Arga hanya mengangguk singkat. Sedangkan Mira yang ikut sarapan pagi tampak masih penuh kesombongan seperti biasa. Nanti kalau ketemu pengusaha besar, tunjukkan kalau keluarga kita juga orang berada. Arga hanya diam. Entah kenapa akhir-akhir ini ia mulai lelah mendengar semua ucapan ibunya. Beberapa jam kemudian Arga tiba di hotel tempat acara berlangsung. Gedung itu tampak megah dengan karpet merah panjang dan lampu kristal besar yang menggantung indah di langit-langit. Banyak tamu penting berdatangan dengan pakaian mahal dan pengawalan pribadi. Arga menarik napas pelan lalu berjalan masuk ke ballroom utama. Namun baru beberapa langkah memasuki ruangan, tubuhnya langsung membeku. Matanya melebar. Jantungnya berdetak keras. Di depan sana, berdiri seorang wanita yang sangat dikenalnya. Wanita itu mengenakan setelan elegan berwarna hitam dengan rambut tertata rapi dan penampilan yang begitu berkelas. Tatapannya tenang. Cara berdirinya penuh percaya diri. Dan yang paling membuat Arga tak percaya, semua orang di ruangan itu terlihat sangat menghormatinya. Selamat pagi, Bu Nadia. Senang akhirnya bisa bertemu langsung dengan Anda. Presentasi perusahaan Anda luar biasa. Suara-suara pujian terdengar dari berbagai arah. Arga benar-benar terpaku. Nadia. Wanita itu adalah Nadia, mantan istrinya. Wanita yang dulu diusir dari rumah sambil membawa koper kecil kini berdiri sebagai sosok penting yang menjadi pusat perhatian seluruh ruangan. Arga bahkan sempat berpikir dirinya salah melihat. Namun tidak. Itu benar-benar Nadia. Wajahnya memang masih sama. Tetapi auranya berbeda jauh. Kini Nadia terlihat elegan, tenang, dan sangat berkelas. Tak ada lagi wanita lemah yang selalu menangis diam-diam di dapur. Yang ada di depan Arga sekarang adalah wanita sukses yang membuat semua orang segan. Salah satu panitia acara menghampiri Arga. Pak Arga, Anda sudah bertemu dengan pemilik utama Pradana Group. Arga langsung tersentak. Pemilik utama. Pria itu tersenyum kagum sambil melihat ke arah Nadia. Iya, Bu Nadia pemilik perusahaan terbesar di acara ini. DEG. Kalimat itu menghantam Arga begitu keras. Ia langsung menatap Nadia lagi dengan pikiran kacau. Selama ini ia mengira Nadia hanyalah wanita biasa yang tidak punya apa-apa. Ia bahkan meninggalkannya demi hidup mewah bersama Selin. Namun kenyataannya, Nadia justru jauh lebih sukses dibanding siapapun yang pernah ia kenal. Arga mulai memperhatikan keadaan sekitar. Banyak pengusaha besar berbicara sopan kepada Nadia. Beberapa orang bahkan terlihat berusaha mencari perhatian wanita itu. Semua menghormatinya. Semua mengaguminya. Dan untuk pertama kalinya, Arga merasa dirinya sangat kecil di hadapan mantan istrinya sendiri. Tak lama kemudian mata Nadia dan Arga akhirnya bertemu. Beberapa detik suasana terasa sunyi bagi Arga. Ia merasa gugup, malu, dan entah kenapa, dadanya terasa sesak. Namun berbeda dengan dirinya, Nadia terlihat sangat tenang. Tak ada tangisan, tak ada kesedihan. Tatapan wanita itu kini penuh keteguhan.
Nadia hanya memandang Arga sebentar sebelum kembali melanjutkan pembicaraannya dengan para relasi bisnis. Sikap itu justru membuat Arga semakin terpukul. Karena kini ia sadar, wanita yang dulu ia buang dengan mudah ternyata telah berubah menjadi seseorang yang berada jauh di atas dirinya. Dan yang paling menyakitkan, Arga mulai merasakan sesuatu yang selama ini tak pernah ia pikirkan. Penyesalan. Penyesalan mulai datang. Sejak pertemuannya dengan Nadia di acara bisnis itu, pikiran Arga tidak pernah benar-benar tenang. Bayangan mantan istrinya terus muncul di kepalanya. Tatapan tenang Nadia. Penampilannya yang elegan. Cara semua orang menghormatinya. Semua itu membuat Arga sulit tidur. Malam itu ia duduk sendirian di ruang tamu apartemen sambil memandangi gelas kopi yang sudah dingin. Sedangkan dari dalam kamar, suara Selin masih terdengar sibuk melakukan panggilan video dengan teman-teman sosialitanya. Arga menghela napas panjang. Entah kenapa suasana rumah terasa sangat kosong. Padahal tempat itu dipenuhi barang mahal dan kemewahan. Namun ia tidak merasakan kehangatan sedikit pun. Dan tanpa sadar, ingatannya mulai kembali pada masa-masa saat masih bersama Nadia. Ia teringat bagaimana Nadia selalu bangun lebih pagi untuk menyiapkan sarapan sebelum dirinya bekerja. Ia teringat wanita itu diam-diam memperbaiki bajunya yang rusak tanpa diminta. Ia teringat Nadia selalu menyisihkan uang kecil demi membantu kebutuhan rumah saat keadaan sulit. Bahkan ketika Mira terus menghina dan memfitnahnya, Nadia tetap memilih bertahan demi rumah tangga mereka. Namun apa balasan yang ia berikan? Bentakan, kecurigaan, dan talak yang menghancurkan hidup wanita itu. Arga menundukkan kepala sambil memejamkan mata kuat-kuat. Dadanya terasa sesak dipenuhi rasa bersalah. Kini ia mulai sadar bahwa selama ini Nadia tidak pernah benar-benar melawan. Wanita itu hanya terus diam dan mengalah. Sedangkan dirinya terlalu mudah dipengaruhi oleh ucapan Mira. Setiap fitnah langsung ia percaya tanpa pernah mencari kebenaran. Setiap hinaan terhadap Nadia justru ia biarkan terjadi. Dan yang paling menyakitkan untuk diingat, ia memilih diam saat istrinya dipermalukan di depan orang lain. Brak! Suara pintu kamar terbuka membuyarkan lamunan Arga. Selin keluar sambil memainkan ponselnya. Kamu belum tidur? Arga hanya menggeleng pelan. Namun Selin sama sekali tidak peduli dengan wajah suaminya yang terlihat murung. Wanita itu justru sibuk membahas pesta yang ingin ia datangi minggu depan. Aku harus beli gaun baru. Yang kemarin udah pernah dipakai. Arga langsung memijat pelipisnya yang terasa pening. Sel, kamu gak capek hidup seperti ini terus? Selin mengernyit. Maksud kamu? Pesta, belanja, gengsi, semua harus kelihatan mewah. Selin tertawa kecil. Ya memang itu hidupku. Jawaban singkat itu membuat Arga semakin sadar. Hubungannya dengan Selin sangat berbeda dengan Nadia dulu. Tidak ada ketulusan. Tidak ada rasa saling menguatkan. Yang ada hanya kemewahan kosong dan tuntutan tanpa akhir. Malam semakin larut. Setelah Selin kembali masuk kamar, Arga tetap duduk sendiri dalam keheningan. Lalu perlahan ia membuka media sosial perusahaan besar yang tadi dilihatnya di acara bisnis. Di sana terpampang foto Nadia sedang menghadiri kegiatan sosial bersama para karyawan. Wanita itu tersenyum hangat. Tatapannya terlihat bahagia. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Arga melihat Nadia benar-benar bersinar tanpa dirinya. Tak ada lagi wajah lelah penuh tangisan. Tak ada lagi wanita yang selalu ketakutan dimarahi. Kini Nadia terlihat hidup jauh lebih baik.
Sedangkan dirinya sendiri justru semakin terjebak dalam masalah. Air mata tipis mulai menggenang di mata Arga. Ia akhirnya sadar satu hal yang sangat menyakitkan. Wanita yang dulu tulus mencintainya telah ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Dan sekarang, semuanya sudah terlambat. Karena Nadia perlahan menemukan kebahagiaannya tanpa dirinya lagi. Kehancuran rumah tangga baru. Hari-hari setelah acara bisnis itu menjadi awal kehancuran bagi kehidupan Arga dan Selin. Masalah yang selama ini ditutupi akhirnya mulai terbongkar satu persatu. Bisnis keluarga Selin benar-benar berada di ambang kehancuran. Beberapa proyek besar gagal total. Investor mulai menarik dana mereka. Tagihan utang datang tanpa henti. Dan yang paling parah, bank mulai menyita aset-aset keluarga mereka. Pagi itu suasana apartemen terasa sangat tegang. Arga baru saja bangun ketika mendengar suara teriakan dari ruang tengah. Apa maksud surat ini? Itu suara Selin. Arga segera keluar kamar dan melihat istrinya berdiri sambil memegang beberapa lembar dokumen dengan wajah panik. Ada apa? Selin langsung melempar surat itu ke meja. Mobilku mau ditarik. Arga membaca surat tersebut dengan wajah tegang. Pihak leasing memberi peringatan karena pembayaran mereka menunggak berbulan-bulan. Arga langsung memijat pelipisnya. Bukannya ayahmu bilang semuanya masih aman? Aku juga gak tahu, bentak Selin frustrasi. Untuk pertama kalinya, wanita itu terlihat benar-benar ketakutan. Tak ada lagi senyum percaya diri seperti biasanya. Tak ada lagi gaya angkuh yang selalu dipamerkannya. Kini yang terlihat hanyalah kepanikan. Beberapa hari kemudian keadaan semakin buruk. Rumah besar keluarga Selin mulai disita bank. Satu persatu aset dijual untuk membayar utang perusahaan. Mobil mewah mereka hilang. Perhiasan mahal mulai digadaikan diam-diam. Namun yang paling tidak sanggup diterima Selin adalah kenyataan bahwa gaya hidup mewahnya perlahan runtuh. Aku gak mau hidup miskin, teriaknya suatu malam sambil menangis histeris. Arga yang sudah stres sejak lama akhirnya ikut emosi. Semua ini terjadi karena kamu gak pernah bisa atur uang. Selin langsung menatap tajam. Kamu nyalahin aku. Lihat pengeluaran kita selama ini. Kalau kamu dari awal kaya, aku gak perlu keluar uang sebanyak itu. Ucapan itu membuat Arga terpukul. Pertengkaran mereka semakin sering terjadi hampir setiap hari. Hal-hal kecil kini bisa berubah menjadi teriakan besar. Selin mulai melampiaskan emosinya kepada Arga. Sedangkan Arga sendiri sudah lelah menghadapi tekanan dari segala arah. Dan di tengah semua kekacauan itu, Mira ikut merasakan dampaknya. Wanita yang dulu hidup penuh kesombongan kini mulai kehilangan semua kenyamanan yang dibanggakannya. Kartu kredit mulai diblokir. Belanja mahal tidak bisa lagi dilakukan. Bahkan uang bulanan yang biasa diberikan Selin mulai berhenti. Suatu sore Mira duduk di ruang tamu apartemen dengan wajah kusut. Ia melihat beberapa petugas datang mengambil barang-barang elektronik karena pembayaran menunggak. Jangan ambil itu, teriak Mira panik. Namun para petugas tetap membawa barang-barang tersebut keluar. Mira hampir menangis melihat semuanya. Wanita itu tak pernah membayangkan hidupnya akan berubah secepat ini. Dulu ia begitu bangga memiliki menantu kaya. Ia menghina Nadia habis-habisan karena dianggap miskin. Namun sekarang, semua kemewahan yang dibanggakannya mulai hilang satu persatu. Malam harinya pertengkaran kembali pecah. Selin menangis sambil melempar tasnya ke lantai. Semua hidupku hancur gara-gara ini. Arga yang sudah lelah akhirnya membentak balik. Bukan cuma hidup kamu yang hancur.
Mira yang mendengar itu ikut menangis stres. Apartemen mewah yang dulu dipenuhi tawa sosialita kini berubah menjadi tempat penuh teriakan dan amarah. Tak ada lagi kebahagiaan. Tak ada lagi gengsi yang bisa dipamerkan. Yang tersisa hanya tekanan, utang, dan penyesalan. Dan perlahan, rumah tangga yang dulu terlihat mewah mulai runtuh dengan cara yang menyakitkan. Mereka mulai jatuh miskin. Kehidupan mewah yang dulu dibanggakan Arga, Mira, dan Selin akhirnya benar-benar runtuh. Tak ada lagi pesta. Tak ada lagi makan malam di restoran mahal. Tak ada lagi foto-foto glamor yang dipamerkan di media sosial. Semuanya hilang perlahan seperti mimpi yang hancur begitu saja. Pagi itu suasana rumah besar keluarga Selin terasa sunyi dan suram. Beberapa orang datang membawa dokumen penyitaan. Mereka mulai menempelkan tanda di berbagai barang dan ruangan. Selin berdiri sambil menangis panik. Tidak, rumah ini gak boleh dijual. Namun semua sudah terlambat. Utang keluarga mereka terlalu besar. Dan rumah mewah itu akhirnya resmi dijual untuk membayar sebagian kewajiban. Mira yang melihat semua itu sampai terduduk lemas di sofa. Kenapa jadi begini? Gumamnya dengan wajah pucat. Padahal dulu wanita itu begitu sombong memamerkan rumah dan kekayaan keluarga Selin kepada semua orang. Kini rumah yang dibanggakannya justru hilang di depan mata. Beberapa hari kemudian keadaan semakin memburuk. Mobil-mobil mewah yang dulu sering dipakai akhirnya disita satu persatu. Saat sebuah mobil hitam terakhir dibawa pergi oleh petugas leasing, Selin langsung menangis histeris. Itu mobilku. Petugas tetap pergi tanpa peduli. Arga hanya berdiri diam dengan wajah penuh tekanan. Ia bahkan sudah terlalu lelah untuk marah. Semua terasa jatuh begitu cepat. Dan yang paling menyakitkan, orang-orang yang dulu selalu mengelilingi mereka perlahan mulai menghilang. Teman-teman sosialitas Selin yang biasanya ramai mengundangnya ke pesta kini tidak pernah menghubungi lagi. Pesan-pesan di ponsel mulai sepi. Tak ada lagi yang ingin berteman setelah tahu keluarga mereka bangkrut. Suatu malam Selin mencoba menelepon Sandra. Namun setelah beberapa kali panggilan ditolak, wajahnya langsung berubah kesal. Dasar munafik, gumamnya marah. Padahal dulu Sandra selalu menempel padanya kemanapun pergi. Kini semua menjauh seolah tidak pernah mengenalnya. Mira pun mengalami hal yang sama. Tetangga yang dulu sering ia rendahkan kini mulai membicarakan kejatuhannya diam-diam. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, Mira merasakan malu yang sangat besar. Karena tak sanggup lagi tinggal di apartemen mahal, akhirnya mereka pindah ke kontrakan kecil di pinggir kota. Tempat itu sempit dan jauh berbeda dari kehidupan mereka sebelumnya. Cat dindingnya kusam. Atapnya bocor saat hujan turun. Tak ada pendingin ruangan. Tak ada perabot mahal. Saat pertama kali masuk ke tempat itu, Selin langsung menutup wajahnya sambil menangis. Aku gak bisa tinggal di tempat seperti ini. Namun mereka tidak punya pilihan lain. Uang mereka hampir habis. Bahkan untuk makan sehari-hari pun mulai sulit. Suatu sore Arga membuka dompetnya dan hanya menemukan beberapa lembar uang kecil tersisa. Dadanya terasa sesak. Ia tak pernah membayangkan hidupnya akan jatuh sampai seperti ini. Padahal dulu ia meninggalkan Nadia demi kehidupan mewah. Namun sekarang, ia justru hidup dalam kesulitan yang jauh lebih buruk. Malam itu Mira duduk lemas di sudut ruangan kontrakan sambil memegang perutnya. Makanan masih ada? Tanyanya pelan. Arga hanya diam. Tak ada jawaban. Karena memang hampir tidak ada apapun tersisa di dapur. Selin mulai menangis lagi. Aku lapar.
Kalimat sederhana itu terasa sangat menyakitkan. Mereka yang dulu terbiasa hidup berlimpah kini mulai menghitung uang untuk membeli makan. Bahkan beberapa kali mereka menunggak pembayaran kontrakan karena tidak punya cukup uang. Pemilik kontrakan mulai datang menagih dengan wajah kesal. "Kapan kalian bayar?" Arga hanya bisa meminta waktu. Setelah pemilik kontrakan pergi, suasana kembali hening. Tak ada lagi kesombongan seperti dulu. Tak ada lagi tawa penghinaan terhadap Nadia. Kini hidup mereka dipenuhi rasa takut dan tekanan setiap hari. Dan di tengah kesunyian malam itu, Arga perlahan mulai sadar bahwa semua yang terjadi mungkin adalah akibat dari kesalahan mereka sendiri. Nadia semakin bersinar. Sementara kehidupan Arga, Mira, dan Selin terus terpuruk, kehidupan Nadia justru berkembang semakin pesat. Wanita yang dulu diusir sambil menangis kini berubah menjadi sosok yang dikagumi banyak orang. Perusahaan keluarganya berkembang jauh lebih besar di bawah kepemimpinannya. Beberapa cabang usaha baru mulai dibuka di berbagai kota. Bisnis properti, restoran, hingga investasi yang dulu hampir terbengkalai kini kembali hidup dan menghasilkan keuntungan besar. Nama Nadia semakin dikenal di dunia bisnis. Namun yang membuat banyak orang kagum bukan hanya kesuksesannya, melainkan sikapnya yang tetap rendah hati. Meski kini hidup bergelimang harta, Nadia tidak pernah berubah menjadi sombong seperti orang-orang yang dulu menyakitinya. Ia justru sering membantu orang lain. Suatu pagi Nadia datang ke salah satu usaha barunya untuk bertemu para karyawan. Begitu melihat seorang pegawai terlihat murung, Nadia langsung menghampiri dengan lembut. "Kamu sakit?" Pegawai itu tampak gugup. "Ibu saya lagi dirawat di rumah sakit, Bu." Tanpa berpikir panjang, Nadia langsung membantu biaya pengobatan wanita itu. "Fokus urus ibu kamu dulu." Kebaikan Nadia membuat banyak karyawan sangat menghormatinya. Mereka merasa diperlakukan seperti keluarga sendiri. Berita tentang Nadia yang suka membantu orang pun mulai menyebar luas. Ia bahkan membangun program bantuan usaha kecil untuk masyarakat yang kesulitan ekonomi. Beberapa orang sampai menangis haru saat menerima bantuan darinya. "Bu Nadia benar-benar baik." Kalimat seperti itu sering terdengar di mana-mana. Namun di balik semua kesibukannya, ada satu orang yang selalu berada di dekat Nadia. Reno. Pria itu tetap setia mendukung Nadia sejak masa-masa terburuknya dulu. Saat Nadia jatuh dan tidak punya tempat tinggal, Reno yang membantu tanpa meminta balasan apapun. Dan sekarang ketika Nadia sukses, Reno tetap memperlakukannya dengan cara yang sama, tulus dan penuh perhatian. Suatu malam setelah menghadiri acara bisnis, Nadia dan Reno duduk bersama di rooftop sebuah restoran sambil menikmati suasana kota. Lampu-lampu malam terlihat indah dari atas. Reno menatap Nadia sambil tersenyum kecil. "Kamu berubah banyak." Nadia tertawa pelan. "Berubah jadi lebih galak?" "Bukan," jawab Reno sambil menggeleng. "Jadi lebih kuat." Kalimat itu membuat Nadia terdiam sesaat. Ia memandang langit malam dengan mata sedikit berkaca-kaca. "Aku dulu gak pernah pikir bisa sampai di titik ini." Reno tersenyum hangat. "Kamu memang pantas bahagia." Untuk beberapa detik suasana terasa tenang. Dan entah sejak kapan, kehadiran Reno mulai menjadi hal yang sangat berarti bagi Nadia. Pria itu tidak pernah memaksanya melupakan masa lalu. Tidak pernah menuntut apapun. Ia hanya selalu ada saat Nadia membutuhkan. Perhatian-perhatian kecil Reno perlahan membuat hati Nadia yang dulu hancur mulai sembuh sedikit demi sedikit. Kini Nadia tak lagi merasa sendirian. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia mulai merasakan ketenangan yang dulu pernah hilang dari hidupnya.
Sementara itu di luar sana, banyak orang terus mengagumi kesuksesan Nadia. Wanita yang dulu diremehkan kini justru bersinar jauh lebih terang dari siapapun yang pernah menghina dirinya. Dan tanpa disadari, semakin tinggi Nadia melangkah, semakin besar pula penyesalan orang-orang yang pernah menghancurkannya dulu. Datang memohon bantuan. Pagi itu kantor pusat perusahaan Nadia terlihat sibuk seperti biasa. Para karyawan berlalu lalang membawa dokumen dan laporan penting. Suasana profesional memenuhi seluruh gedung megah itu. Di lantai paling atas, Nadia sedang duduk di ruang kerjanya sambil memeriksa beberapa berkas kerja sama baru. Penampilannya terlihat elegan dan tenang. Tak ada lagi sosok wanita rapuh yang dulu sering menangis diam-diam. Kini setiap keputusan yang diambilnya menentukan masa depan banyak perusahaan dan karyawan. Namun di tengah kesibukan itu, Sekretaris Nadia tiba-tiba masuk dengan wajah sedikit bingung. "Bu Nadia." "Iya." "Ada 2 orang yang ingin bertemu Anda." Nadia masih fokus membaca dokumen. "Siapa?" Sekretaris itu terlihat ragu sesaat sebelum menjawab. "Pak Arga dan Ibu Mira." Tangan Nadia langsung berhenti bergerak. Ruangan mendadak terasa sunyi. Untuk beberapa detik Nadia hanya diam sambil menatap meja. Nama-nama itu membawa kembali banyak luka yang pernah ia coba lupakan. Namun akhirnya Nadia menarik napas pelan. "Suruh mereka masuk." Tak lama kemudian pintu ruangan terbuka perlahan. Dan saat melihat sosok yang masuk, mata Nadia langsung berubah kaget. Arga dan Mira terlihat sangat berbeda dari terakhir kali ia melihat mereka. Tak ada lagi pakaian mahal. Tak ada lagi penampilan penuh kesombongan. Arga kini terlihat kurus dan pucat. Kemejanya kusut. Wajahnya penuh kelelahan. Sedangkan Mira yang dulu selalu tampil angkuh kini tampak tua dan lemah. Matanya sembab seperti habis banyak menangis. Wanita itu bahkan terlihat sangat malu untuk menatap Nadia. Suasana langsung terasa canggung. Tak ada yang berbicara selama beberapa detik. Arga berdiri dengan kepala tertunduk. Sedangkan Nadia hanya memandang mereka dengan tenang dari kursinya. Hatinya campur aduk. Ada luka. Ada marah. Ada juga rasa tidak percaya melihat keadaan mereka sekarang. Orang-orang yang dulu mengusir dan menghancurkannya kini berdiri di hadapannya dengan kondisi memprihatinkan. Akhirnya Arga memberanikan diri bicara. "Nadia." Suaranya terdengar serak dan penuh rasa malu. Nadia tidak menjawab. Arga menelan ludah pelan sebelum melanjutkan. Aku tahu kami gak pantas datang ke sini." Mira mulai menangis kecil di sampingnya. Wanita itu menggenggam tas lusuhnya erat-erat. "Kami benar-benar kesulitan sekarang." Nadia tetap diam mendengarkan. Dan semakin lama melihat mereka, semakin jelas perbedaan keadaan yang dulu pernah terjadi. Dulu dirinya yang berdiri menangis sambil membawa koper kecil. Sekarang keadaan justru berbalik. Arga akhirnya mengangkat wajahnya perlahan. Matanya terlihat penuh penyesalan. "Nadia, tolong kami." Kalimat itu membuat dada Nadia terasa sesak. Ia teringat semua malam ketika dirinya memohon dipercaya. Teringat bagaimana Arga memilih diam saat Mira menghina dan mengusirnya. Kini pria itu datang memohon bantuan kepada wanita yang dulu dibuangnya. Air mata Mira akhirnya jatuh semakin deras. "Nadia, maafkan Mama." Suara wanita itu gemetar penuh tangis. Tak ada lagi nada sombong seperti dulu. Tak ada lagi tatapan merendahkan. Yang tersisa hanya rasa takut dan penyesalan. "Kami sudah kehilangan semuanya," lanjut Mira sambil menangis. Nadia memandang mereka lama tanpa bicara.
Dalam hatinya muncul banyak kenangan pahit yang dulu menghancurkan hidupnya. Bentakan, fitnah, penghinaan, talak, pengusiran di malam hujan. Semua masih membekas jelas di ingatannya. Namun kini orang-orang yang dulu membuatnya jatuh justru datang dalam keadaan hancur. Dan untuk pertama kalinya, Arga benar-benar merasakan bagaimana rasanya berada di posisi Nadia dulu. Penuh rasa malu, tidak punya tempat bergantung, dan memohon belas kasihan dari seseorang yang pernah disakiti. Balasan yang membuat mereka hancur. Ruangan kerja Nadia terasa sangat sunyi. Hanya suara pendingin ruangan yang terdengar pelan di tengah suasana penuh ketegangan itu. Di depan meja besar miliknya, Arga dan Mira masih berdiri dengan wajah penuh rasa malu. Sedangkan Nadia duduk dengan tenang sambil menatap mereka tanpa ekspresi. Namun di balik ketenangannya, begitu banyak kenangan pahit kembali muncul di pikirannya. Ia teringat malam ketika dirinya difitnah tanpa diberi kesempatan membela diri. Ia teringat bagaimana Mira terus menghina dan memperlakukannya seperti pembantu. Ia teringat saat Sandra dan Selin menertawakannya di depan Arga. Dan yang paling menyakitkan, ia teringat malam hujan ketika dirinya diusir sambil membawa koper kecil. Semua luka itu masih terasa nyata. Mira menangis sambil menggenggam tangannya sendiri. Nadia, Mama benar-benar minta maaf. Namun Nadia tetap diam beberapa saat. Tatapannya perlahan beralih kepada Arga. Pria itu kini terlihat jauh berbeda dari dulu. Tak ada lagi kesombongan. Tak ada lagi sikap dingin yang dulu menghancurkan hati Nadia. Yang ada hanyalah penyesalan. Akhirnya Nadia berbicara pelan. Aku pernah memohon dipercaya. Suasana langsung terasa semakin berat. Nadia menatap Arga tepat di matanya. Tapi kalian menghancurkanku. Kalimat itu membuat Arga langsung menundukkan kepala. Air matanya mulai jatuh. Untuk pertama kalinya, pria itu benar-benar merasakan rasa sakit dari semua perbuatannya sendiri. Aku salah, Nadia. Suaranya bergetar. Aku terlalu bodoh. Nadia tersenyum tipis. Namun senyum itu bukan senyum bahagia, melainkan senyum penuh luka yang akhirnya sembuh dengan cara paling menyakitkan. Aku dulu bertahan mati-matian demi rumah tangga kita, lanjut Nadia pelan. Aku diam saat dihina. Aku tetap sabar meski diperlakukan buruk. Air mata Mira semakin deras. Wanita itu bahkan tak sanggup mengangkat wajahnya. Tapi kalian justru membuang aku seolah aku gak berharga. Setiap kata yang keluar dari mulut Nadia terasa seperti tamparan keras bagi Arga dan Mira. Karena semua itu memang benar. Mereka menghancurkan wanita yang sebenarnya paling tulus mencintai mereka. Arga akhirnya jatuh berlutut. Nadia, maafkan aku. Suara pria itu penuh tangisan. Aku menyesal. Setiap hari aku menyesal. Melihat Arga seperti itu, hati Nadia memang terasa sesak. Bagaimanapun juga, pria itu pernah menjadi orang yang paling ia cintai. Namun rasa cinta itu sudah lama hancur bersama penghinaan dan pengkhianatan yang pernah ia terima. Kini yang tersisa hanyalah luka dan pelajaran hidup. Nadia lalu berdiri perlahan dari kursinya. Penampilannya terlihat begitu kuat dan berwibawa. Sangat berbeda dengan wanita rapuh yang dulu menangis memohon agar dipercaya. Aku sudah memaafkan kalian, ucapnya tenang. Arga langsung mengangkat wajah dengan harapan di matanya. Namun harapan itu langsung hancur oleh kalimat berikutnya. Tapi aku gak akan kembali. DEG. Arga langsung membeku. Dadanya terasa kosong. Ia akhirnya sadar bahwa kesempatan itu benar-benar telah hilang selamanya. Nadia melanjutkan dengan suara tenang.
Hati aku sudah terlalu hancur karena kalian. Mira kembali menangis semakin keras. Sedangkan Arga hanya bisa menunduk lemah. Pria itu tahu dirinya pantas menerima semua ini. Beberapa detik kemudian Nadia mengambil sebuah amplop dari laci mejanya lalu meletakkannya di depan mereka. Di dalam situ ada uang untuk bantu kalian sementara. Arga langsung terdiam. Nadia menatap mereka dengan tenang. Aku bantu bukan karena aku masih mencintai kalian. Kalimat itu terasa menusuk. Tapi karena aku masih punya rasa kemanusiaan. Air mata Arga jatuh semakin deras. Ia benar-benar hancur saat menyadari satu kenyataan pahit. Wanita yang dulu ia anggap tidak berharga justru menjadi satu-satunya orang yang masih mau membantu mereka di saat terpuruk. Dan yang lebih menyakitkan, Nadia membantu mereka tanpa sedikit pun ingin kembali bersama dirinya lagi. Penyesalan seumur hidup. Waktu terus berjalan setelah pertemuan itu. Namun bagi Arga dan Mira, hari itu menjadi awal dari penyesalan yang tidak pernah benar-benar hilang dari hidup mereka. Sedangkan bagi Nadia, itu adalah penutup dari semua luka panjang yang pernah menghancurkannya. Kini hidup Nadia benar-benar berubah. Namanya semakin dikenal sebagai wanita sukses dan rendah hati. Perusahaannya berkembang pesat hingga membuka ribuan lapangan pekerjaan. Banyak orang menghormatinya bukan hanya karena kekayaannya, tetapi karena sikapnya yang tetap baik kepada semua orang. Nadia juga semakin sering membantu masyarakat kecil. Ia membangun yayasan sosial, membantu usaha kecil, dan memberi beasiswa kepada banyak orang yang kesulitan ekonomi. Dimanapun ia datang, orang-orang menyambutnya dengan penuh hormat. Bu Nadia benar-benar inspirasi. Kalimat itu sering terdengar dari banyak orang. Namun di balik semua keberhasilannya, Nadia tetap menjadi wanita sederhana yang tidak pernah lupa bagaimana rasanya dihina dan diperlakukan rendah. Karena itulah ia memilih membantu orang lain agar tidak mengalami penderitaan yang sama. Dan di sisi lain kehidupannya, Reno masih selalu berada di samping Nadia. Pria itu tetap mendukung tanpa pernah memaksa. Kehadirannya perlahan menjadi tempat ternyaman bagi Nadia setelah semua luka masa lalu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nadia akhirnya merasakan hidup yang damai. Tak ada lagi bentakan. Tak ada lagi fitnah. Tak ada lagi air mata yang harus disembunyikan sendirian. Sementara itu kehidupan Arga sangat jauh berbeda. Pria itu kini hidup sederhana dengan pekerjaan seadanya. Hari-harinya dipenuhi rasa penyesalan yang terus menghantui. Setiap kali melihat berita tentang kesuksesan Nadia, dadanya selalu terasa sesak. Ia teringat semua pengorbanan wanita itu dulu. Sarapan yang selalu disiapkan setiap pagi. Kesabaran Nadia menghadapi ibunya. Ketulusan cinta yang dulu ia abaikan begitu saja. Namun semuanya sudah terlambat. Arga sadar dirinya telah menghancurkan satu-satunya wanita yang benar-benar tulus mencintainya. Dan semua itu terjadi karena keserakahan serta hasutan yang dulu ia percayai begitu saja. Suatu malam Arga duduk sendirian di depan kontrakan kecilnya sambil menatap langit gelap. Angin malam terasa dingin. Dalam kesunyian itu, bayangan Nadia kembali muncul di pikirannya. Wanita yang dulu menangis memohon agar dipercaya kini hidup jauh lebih bahagia tanpa dirinya. Sedangkan dirinya sendiri harus hidup dengan penyesalan yang tidak akan pernah selesai. Di dalam rumah, Mira juga mengalami hal yang sama. Wanita itu kini sering termenung sendirian. Tak ada lagi kesombongan. Tak ada lagi hinaan terhadap orang lain. Yang tersisa hanyalah rasa bersalah yang perlahan menghancurkan hatinya sendiri. Mira akhirnya sadar bahwa keserakahannya telah merusak hidup anaknya sendiri. Karena ambisi ingin hidup mewah,
Ia menghancurkan rumah tangga Arga dengan wanita yang sebenarnya paling tulus. Namun penyesalan selalu datang terlambat. Dan kini tidak ada lagi yang bisa mereka perbaiki. Beberapa bulan kemudian Nadia menghadiri sebuah acara penghargaan bisnis besar. Ia berdiri di atas panggung menerima penghargaan sebagai wanita inspiratif tahun itu. Semua orang memberikan tepuk tangan meriah. Sorot lampu menerangi wajah Nadia yang kini terlihat begitu kuat dan anggun. Di tengah tepuk tangan itu, Nadia perlahan tersenyum. Bukan senyum penuh dendam, tetapi senyum seorang wanita yang berhasil bangkit dari kehancuran hidupnya sendiri. Karena akhirnya Nadia membuktikan satu hal. Wanita yang dihancurkan, diremehkan, dan dianggap tidak berharga, bisa bangkit menjadi jauh lebih kuat. Bahkan sampai membuat orang-orang yang pernah menyakitinya hidup dalam penyesalan seumur hidup. Tamat.